Jadi setelah Jepang masuk itu di sana untuk penyiksaan yang di bawah itu. Makanya baunya anyir-anyir darah itu. Yang di bawah tanah aja. Yang di bawah tanah itu. Ya kalau yang ngurusi sekarang PJKA itu. Iya. Memang ruangan di bawah tanahnya masih? Masih. Saya sempat masuk ke bawah juga, memang baunya tuh anyir. Terus yang ke atas tuh kayak papan-papan itu. Yang atas kayak papan. Oh iya, atas itu banyak burung walet di atas. Itu memang baunya memang anyir. Jadi kalau untuk tempatnya secara ilmiah bersih, sudah sekarang dirawat bagus oleh pemerintah daerah, itu bagus, bersih. Sehingga kalau masuk sekarang bayarnya 15.000 atau berapa itu. Jadi kalau wartawan gratis ya? Wartawan gratis. Yang kita mau liputan itu gratis ya? Wartawan gratis, tempat-tempat kayak gitu gratis karena kita dianggap untuk meliput. Gratis masuk untuk media, semua media. Jadi kalau tamu-tamu juga bisa sampai malam, boleh? Ya tamu sampai malam boleh. Sekarang bisa sampai malam, sampai jam 9 nggak bisa 10 pasti bisa. Karena rame terus di sana itu, di Tugu Muda itu rame terus. Nah ini konon konon bahwa makhluk-makhluk astral itu mereka bisa keluarnya biasanya setelah jam 12, apa betul? Ya kalau mereka sih setelah tengah malam gitu. Ya, kebanyakan memang malam. Tapi yang sore-sore ya banyak juga. Ada juga? Ada. Makanya kan zaman dulu gitu kan, nenek-nenek kita kan bilang, kakek nenek kita, maghrib mulai gitu. Cuma tuh iki maghrib sandikala gitu kan orang Jawa. Iya. Artinya pada waktu pergantian malam itu antara siang dan malam hari di sana banyak lelembut atau banyak roh-roh yang mlebu di era malam gitu. Jadi sandikala ayo pada mlebu aja keluyuran gitu. Jadi sebetulnya kakek nenek kita tuh bagus. Ya masuklah, maksudnya sholat maghrib dan sebagainya. Atau bagaimana, jangan bulan lagi maghrib. Itu memang benar. Jadi waktu setelah maghrib malam itu mulai mereka pada bekerja sampai tengah malam, sampai mendekati subuh. Itu alamnya dia itu. Jadi di alamnya dia itu di alamnya dia itu jadi di alamnya sana juga ada siang ada malam sama. Di sana memang ada. Kalau untuk malamnya, siangnya dia tuh malam kan, balikannya kita. Kalau siangnya dia ada yang kena matahari nggak kuat, ada yang macam-macam ya. Nggak keluar dia malam. Siangnya itu dia nggak keluar. Nanti malamnya mereka bilang siang, kita malam. Kita malam. Kayak reti ya. Ya, jadi waliane. Jadi untuk pemburu hantu ya kebanyakan memang malam, untuk malam itu. Jadi memang malam itu sering ada banyak masyarakat yang lihat di malam hari. Siang pun ada, cuman nilainya kecil. Kebanyakan melihatnya di malam hari. Jadi bagi pengemudi kemudian naik sepeda motor maupun mobil, ya sebaiknya kalau mengemudikan pada malam hari juga harus selalu berdoa. Jadi mereka paling tidak mengertilah dengan doa-doa si pengemudi itu sehingga dia nggak ganggu gitu. Itu fakta itu, kalau mengemudi tiba-tiba ada sesuatu kemudian setirnya melenceng ke kanan gitu, ini mana seperti jalan kok lurus terus padahal belok, memang ada. Jadi kayak dulu di Sigar Bencah itu ada bis bisa melompati batu kecepit di antara pohon. Kalau dipikir secara nalar kan tidak masuk akal. Nggak mungkin. Nah, kalau dia anjlok begitu paling enggak kan nyangkut watu sik remuk. Betul, iya. Itu tidak, itu padahal mobil penuh beban. Truk pasir dulu itu. Truk pasir dia nyangkut di antara pohon-pohon dan dia berada di dekat batu yang besar itu yang jenengan ceritakan di Pengkolan itu. Betul ya. Ya, jadi memang goib itu memang lembut itu kan ya, seperti manusia ini. Hampir mirip ya memang. Ada yang bandel, ada yang mau nolong juga, ada yang nolongin, ada yang usil, ada yang suka ngeledek. Makanya kan yang terkenal tuh hanya yang ketawa kan, yang hihihi gitu ya, yang ketawa-ketawa ngeledek gitu. Ya kalau kita takut lari, padahal dia ngeledek. Ketawa-ketawa menurut dia tuh ngeledek.
Tapi karena kita belum pernah mendengar atau mencerita-cerita seperti itu, akhirnya kita takut. Jadi kalau ada kuntilanak ya nggak usah takut. Jadi kan biasanya kan secara naluri ya, mereka kan enggak mungkin bisa menahan hati terus jadi berani, itu kan enggak mungkin. Ya, Kalau melihat hal-hal yang tidak wajar itu kan tetap otomatis takut. yang membuat takut kan kaget. Nek bisa ancang-ancang kemungkinan enggak, tapi karena kebanyakan kaget sama jugagi gitu. Jugagi putih di depannya. Itu biasanya kaget ya, dari kaget itu sehingga orang ketakutan. Waduh. Tapi kalau sudah persiapan aku rawat dia nek melihat ya. Tapi di dalam melihatnya tidak di depan, itu juga menjadi masalah. Belakang, samping itu juga membuat kaget. Mungkin ya paranormal apapun ya bisa terkejut juga ya. Cuman terkejutnya kan nggak terkejut takut, tapi hanya sekitar kok mau samping ya, kok orang ngarep ya. Itu tadi kembali ke awal tadi, berarti nek makhluk astral itu mereka biasanya menampakkan dirinya sekilas ya? Iya, sekilas. Tidak bisa lama. Tidak bisa lama, kecuali yang masuk ke tubuh manusia ya. Jadi tubuh manusia itu terutama yang lemah. Ya, lemah Dalam artian apa itu? lemah iman, kemudian kosong gitu. Banyak masalah, sering merenung, itu gampang. Tapi kalau yang sering humoris, yang sering ketawa-ketawa itu susah untuk dimasuki. Ahli zikir pun kalau dia pendiam itu mudah juga. Jadi humoris lah, sebaiknya humoris, ketawa-ketawa itu dia. Jadi kita memang pernah punya pengalaman dulu di daerah Blok C sana, di Bukit Kencana Jaya, di Blok C. Itu ada seorang wanita berhijab, bukan hanya berhijab tapi dia pakai purdah begitu, kayak apa, tutup aurat sempurna. Itu dia kemasukan jin. Jadi kemasukan jin, padahal dia dalam kondisi menstruasi, kata teman-teman yang perempuan itu. Dia minta malam itu datang ke masjid, padahal orang-orang yang sedang menstruasi kan tidak diperbolehkan masuk masjid. Akhirnya didatangkan seorang ahli ruqyah, ini orang mandi. Tapi entah kenapa saya ini terus teringat ada teman dulu dari Malaysia itu ngasih tahu kalau ada perempuan yang kemasukan jin, katanya tangannya kon ngerogoh di kemaluannya, suruh menarik bulu kemaluannya, dan itu dibuktikan. Dibuktikan itu begitu ditarik jerit, sembuh. Bisa juga. Ya saya tidak tahu itu apakah kemudian jinnya malu atau gimana. Tahu. Bisa juga. Tapi yang jelas memang setelah itu ditarik bulunya itu, dia langsung ketika sembuh dia ingat anakku neng di, bujuku neng di. Jadi kalau fenomena semacam ini menurut pandangan Ki Ageng itu gimana itu? Iya, bisa juga memang karena ini kan masuk ke tubuh manusia, itu dia mempunyai kelemahannya sendiri-sendiri kan. Kalau seperti ini manusia di dunia ini kan, manusia yang di dunia kan mempunyai kelemahan juga. Umpamanya yang pangkatnya tinggi, lain lagi, jadi sama aja, pangkat rendah, pangkat tinggi. Jadi kita juga nggak bisa takabur bahwa kita bisa menyembuhkan orang kena jin kecil, nggak bisa begitu. Jadi ada yang tingkatan tinggi dengan hantaman ini nggak mempan juga ada. Ada ya? Ada. Oh kayak uyah weh, ya belum tentu di Sri uyah ya mungkin ketawa toh, ya. Dipencet weh tangannya, mungkin juga cuma ketawa. Jadi memang sendiri-sendiri untuk kekuatan beliau. Mungkin pas kelemahannya itu. Kelemahannya. Kalau mereka yang rendah-rendah saja katakanlah, ya mungkin di gitu guys, pulang pergi ya. Tapi yang berpangkat tinggi katakanlah rajane mau ini roto agak juga itu. Makanya kita menghadapi kayak gitu ya biasa-biasa saja, tapi tetap kita dekatkan diri kepada Allah agar mereka mau segera pergi. Jadi kalau pesan Ki Ageng untuk orang-orang di luar sana seperti apa ini berkaitan dengan keberadaan makhluk gaib di sekitar kita itu?
apa yang harus mereka lakukan. Jadi makhluk gaib itu di luaran manapun ada, di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia makhluk gaib. Apalah namanya tuh, ada yang namakan jimat, setan, ada yang namanya vampir, dan itu kita biasa aja tenang. Kalau memang kita tidak bisa berani melawan ya kita hanya diam berdoa. Ya berdoa. Kalau yang punya garam ya garamnya ditunggu sih gitu. Sebagai gitu kan. Ada yang pakai air. Jadi kita tenang dulu, nggak usah lari karena dia tidak akan mengejar tapi dia akan hilang. Dia akan segera hilang. Begitu kita ketakutan dia hilang. Memang dia tidak boleh ya. Mungkin Allah marah ya kalau dia menampakkan manusia terlalu lama. Bisa dihukum kalau Gusti Allah. Nggak boleh lama-lama. Makanya yang sering terjadi itu lihat, sedap, itu yang benar begitu, syup hilang. Neng nganti kenceng suwi ya itu berarti dolanan. Oke teman-teman, kita sudah live lebih daripada setengah jam. Ya terima kasih. Kita akan sambung lagi di lain waktu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton live kita pada malam hari ini, Mas Ivan, ini ada Mas Jarod, ya. ada siapa lagi nih? Ada Ini sama-sama nih Mas. apa itu? Tulisannya apa? IVC. IVC. Itu ya Mas Jarod tadi. Komplek itu kan? Komplek Itu apa? Kompes. Komplek. Kompak, komplek ya. Wes pokoknya itulah. Semuanya. Oke, terima kasih Terima teman-teman. kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share video saya ini. Semoga bermanfaat untuk Anda di malam Jumat ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.